Menjadi korban bullying secara verbal dan fisik saat duduk di bangku sekolah, ternyata juga sempat dialami artis cantik dan seksi Anya Geraldine. Tak tanggung-tanggung, kekerasan verbal itu dialami Anya saat ia duduk di bangku SMP dan SMA. Pemirsa Silat RCTI, sederet berita menggelitik dan heboh kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian khalayak dan menjadi viral lantaran masif diperbincangkan. Mulai dari saling ejek, perundungan, sampai perkelahian siswa SMP Negeri 4 Tarakan berakhir damai. Dan kisah sederet anak artis yang pernah jadi korban perundungan hingga berbagai berita heboh di jagat maya. Dan inilah rentetan berita viral di jagat maya, versi Silet. Dari saling ejek pacar, berbuntut perundungan, hingga perkelahian siswa SMP Negeri 4 Tarakan berakhir damai, dan kisah sederet anak artis yang pernah jadi korban perundungan. Heboh di sosial media video perkelahian yang berujung perundungan yang dilakukan oleh siswi SMP di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Terlihat dua orang siswi berseragam SMP terlibat perselisihan yang berujung penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu siswi terhadap siswi lainnya yang disaksikan oleh rekan-rekannya yang lain. Konon, peristiwa ini dipicu oleh saling ejek pacar antara siswi tersebut. Usai video itu viral, pihak sekolah bersama polisi setempat akhirnya turun tangan untuk memediasi antara korban dengan pelaku, di mana kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Hadir di sini semua itu dikumpulkan para orang tua sekolah untuk cari solusi ini seperti apa. Dia dari lokal memang tidak ada rasa pening sakit kepala daripada akhirnya disepakati oleh masing-masing orang tuanya bahwa permasalahan tersebut bisa secara keluarga, secara damai dan tidak terulang lagi. Jujur aku miris dan sedih karena jujur dulu ya aku sempat jadi korban pembulian juga, cuman mungkin nggak sampai ke fisik kayak gitu ya. Tadi aku lihatnya miris banget, apalagi itu masih anak SMP loh, anak SMP ya, cewek pula korbannya, pelakunya juga cewek ya, gemes banget itu. Menurut aku sih harus dikasih efek jerah sih seberat mungkin supaya kejadian kayak gitu nggak terulang lagi. Ya udah pasti miris ya melihat videonya, apalagi itu kejadiannya itu anak-anak SMP, masih SMP loh, cewek-cewek semua. Yang mereka tuh mungkin berpikir penyelesaian masalah hanya dengan penganiayaan dan pembulian, ya toh. Nah ini kan anak-anak kita sekarang ini memang tiap hari kita harus bonding, harus tiap hari kita berkomunikasi sama anak-anak kita. Maksudnya tuh ya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu gitu loh, yang mereka tuh berpikir ketika ada masalah dengan temennya terus emosi yang dikedepankan, terus kemudian mereka berpikirnya adalah penyelesaiannya adalah dengan penganiayaan, dengan pembulian, selesai gitu. Pokoknya diluapkan emosinya tuh dengan apa sih ya, seperti itu, dengan wah pokoknya kayak gunung meletus. Anak-anak artis jadi korban perundungan. Tidak hanya masyarakat umum, perundungan juga sempat menyasar Mahesa Maula Bumi, anak dari vokalis kangen band Andika Mahesa, yang beberapa waktu lalu Mahesa dibully oleh salah satu orang tua murid di sekolahnya. Akibatnya Mahesa mengalami trauma dan bahkan sempat jatuh sakit. Sontak kejadian ini memantik amarah Andika yang tidak hanya melaporkan kasus ini ke polisi, tetapi juga sempat menantang pelaku untuk duel di atas ring. Saya harap buat Mas nih Mbak ya, emosinya dikontrol, itu kan anak kecil. Kalau memang nggak kebendung ya temuin saya sebagai orang tuanya. Gitu.
jangan bentar-bentar. Kita kan ada nomor telepon, ada grup juga di sekolah Baitul Jannah itu kan ada grup, kan bisa japri saya karena saya ada di grupnya. Seharusnya yang menegur biarlah pihak sekolah, ada guru BK, ada komite, semua. Lihat anak segini, tunjuk-tunjuk ini, mau dipatahin batang lehernya, mau ditempeleng, itu kan nggak pantas loh kata-kata itu dikeluar. Saya diberitahu bahwa ini putranya Mas Andika melaporkan itu, saya bilang harus segera ditangani. Saya udah koordinasi juga dengan teman-teman di Jakarta untuk bisa menangani kasus ini. Tetapi itu saya belum sempat kontak beliau langsung. Ya, insya Allah saya akan secepatnya menangani kasus itu. Fania Atabina, putri bungsu Vena Melinda, juga pernah menjadi korban perundungan di sekolahnya. Fania dilempar batu oleh temannya yang menyebabkan mata Fania terluka dan bengkak. Vena yang tersulut emosinya tidak tinggal diam dan menegur pihak sekolah terkait peristiwa kekerasan yang dialami putri tercintanya itu. Tadi dilempar batu sama temen aku. Ya, jadi alhamdulillah nih tadi pagi aku udah bawa ke spesialis mata. Untungnya alhamdulillah nggak kena retina, nggak kena syaraf mata. Jadi masih bisa dikasih ini obat, salep sama vitamin A ya untuk mata. Alhamdulillah akhirnya udah ada solusi dari pihak sekolah bahwa mereka akan memperbaiki SOP kalau anak misalkan ada terkena serpihan oleh temannya, sehingga orang tua ini cepet tahu kan. Kalau enggak kan takutnya kayak kemarin kejadiannya pagi, saya baru ngehnya tuh pas saya pulang jam 7:30, itu udah bengkak banget karena nggak ada pengobatan apapun kan, karena dibilangnya kan cuma kena debu. Setali tiga uang dengan Mahesa dan Fania, Rafathar Malik Ahmad, putra sulung Sultan Andara Raffi Ahmad, juga pernah menjadi korban perundungan dalam bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh teman sekolahnya. Anaknya kalau melihat Rafathar itu kan memang orangnya introvert, jadi memang harus mungkin di-encourage untuk bisa lebih berani untuk jaga dirinya dia gitu loh. Mungkin kalau Rayanza mungkin kalau dikasih tahu, gak usah dikasih tahu gitu udah pasti kita kembali. Ya beda kan tiap anak-anak kan. Ya biasa, namanya juga anak kecil lah. Yang penting kan kita ajarin dia, diajarin supaya yang penting Rafathar tidak boleh mukul duluan. Namanya juga anak kecil lah. Terus Raffi gimana? Ya nggak apa-apa, biar jadi laki-laki. Ya semuanya, terima kasih ya. Aurel Hermansyah kena bully netizen sampai air ASI berkurang. Aksi bullying atau perundungan juga baru saja dialami Aurel Hermansyah. Istri Atta Halilintar itu menjadi korban body shaming netizen yang menyebutnya gendut pasca melahirkan putri keduanya, Baby Azura. Akibat tertekan dengan perundungan itu, Aurel mengaku ASInya sempat berkurang. Atta yang tak terima istri tercintanya jadi korban body shaming ternyata tidak tinggal diam dan langsung melontarkan pembelaan sweetnya untuk Mama Nur. Dan Aurel udah kayak ibu. Nah emang ibu-ibu, ini dia itu memperjuangkan susu ASI buat anaknya. Dan dia nggak boleh diet, dia harus makan makanan yang bergizi, makan sering-sering karena akan cepat lapar. Kan nyusuin anak itu nggak mudah. Dan anehnya yang ngomong-ngomong negatif gini ya, kebanyakan itu malah perempuan juga. Ya, enggak sih, nggak mau nanggepin lah gitu karena apa ya, nggak penting juga untuk ditanggepin gitu. Anya Geraldine mengaku pernah jadi korban bully saat SMP dan SMA hingga buat dirinya malas sekolah. Menjadi korban bullying secara verbal dan fisik saat duduk di bangku sekolah, ternyata juga sempat dialami artis cantik dan seksi Anya Geraldine. Tak tanggung-tanggung, kekerasan verbal itu dialami Anya saat ia duduk di bangku SMP dan SMA. Anya mengaku ia kerap diteriaki secara kasar saat melintas di depan para seniornya. Baik di SMP maupun SMA,
hingga dijambak rambutnya hanya gara-gara ia sempat mengecat rambutnya. Semua bulian itu bahkan sempat membuat Anya malas untuk sekolah. Ngerasain bullying waktu dari SMP, terus habis itu SMA. Nah aku waktu itu, aku ngecat rambut. Tapi nggak terang-terang banget sih, dari hitam jadi agak-agak coklat, iseng ngecat. Tahu-tahu aku lewat di kantin, pas aku lewat gitu tiba-tiba rambut aku dijambak pas aku lagi bawa makanan warteg sama es teh. Dia bilang, "Ini apa nih maksudnya rambutnya kayak gini?" Terus aku kayak cuman, "Apaan sih?" Terus aku kabur ke kelas. Ya jadi kalau pembulian itu biasanya orang yang dibully punya karakteristik tertentu yang membuat orang lain enak membuli dia. Enak dalam artian kata misalnya gini, orangnya pendiam, tidak terlalu populer. Ada misalnya dia terlalu kurus, terlalu gemuk atau apa gitu. Nah itu kadang-kadang yang jadi sasaran yang orang-orang yang membuli itu adalah punya karakteristik tertentu. Akui sempat mengalami bully, Prilly Latukonsina. Aku takut untuk keluar kelas. Jadi korban perundungan kakak kelas saat di bangku sekolah menengah atas juga sempat menyasar artis cantik dengan segudang kemampuan Prilly Latukonsina. Ya, mantan kekasih Maxime Baudier ini kerap merasa diintimidasi oleh kakak-kakak kelasnya yang memiliki postur tubuh lebih besar darinya. Lantas bagaimana tanggapan psikolog melihat ramainya kasus bullying? Apa yang membuat pelaku melakukan aksinya? Serta dampak terhadap para korban? Dan bagaimana pula komentar aktivis Irma Huta Barat terkait ramainya aksi perundungan di tengah masyarakat, khususnya di lingkup anak-anak sekolah? Sebenarnya mungkin maksudnya mereka tuh bukan bully ya, iseng. Jatuhnya bully juga Zaman dong. dulu kan gak ada kata bully ya. Iya. Zaman dulu tuh gak ada kata bully ini. gitu. Terus kita ngadu ke orang tua dibully tuh nggak diladenin kayak sekarang gitu. Emang diapain aja sih? Loh. Aku masih inget banget dulu ada kakak kelas, aku lupa namanya siapa ya. Pokoknya dia tuh selalu nungguin aku keluar kelas. Cewek cowok? Cowok. Nungguin aku keluar kelas, terus dia badannya gede gitu kan. Jadi aku kecil gitu, jadi aku ngerasa terintimidasi lah kalau dia nungguin aku. Terus dia tuh kayak, "Hai Prilly, sini ke kantin sama aku," gitu-gitu. Jadi iseng gitu loh, jadi itu ngebuat itu aku lebih ngegodain dong. Iya, terus aku disuruh salaman sama teman-temannya di parkiran motor. Jadi kayak, "Ayo salim dulu." Biar apa? Nggak tahu, aku ingat banget pada saat itu, "Ayo salim dulu sama kakak kelas." Itu aku salimin satu-satu, diketawain sama seluruh murid gitu kan yang ngeliatin dari atas gitu. Nah saat itu aku beneran selalu bawa bekal karena aku selalu takut kalau mau keluar kelas. Jadi orang tuh ngebully gampang banget kan, sampai sekarang juga sih. Cuma pada saat itu kan aku masih umur 18 tahun, jadi pas dibully kan lebih sakit hati lagi daripada dibully sekarang. Anak-anak yang melakukan bully kepada temannya biasanya disebabkan karena ada rasa iri hati ya. Lalu mereka menganggap perilaku yang mereka lakukan ke temannya itu bisa jadi mereka tidak sadari bahwa itu membahayakan gitu ya. Mungkin maksudnya bercanda gitu ya. Atau mereka sendiri punya perasaan yang sedang tidak senang gitu, lalu tidak paham bagaimana melampiaskannya dengan cara yang baik. Tapi lalu melihat ada orang yang dilihatnya lebih lemah atau yang tidak mereka sukai gitu, lalu mereka lampiaskan. Perundungan itu adalah kekerasan verbal, bully yang akan mengganggu mental anak. Nah itu biasanya terjadi di sekolah. Nah itulah pentingnya itu ada orang-orang tua yang tahu akan perubahan perilaku anaknya, lalu juga kita juga harus melihat bahwa orang-orang yang dibully itu biasanya diancam untuk tidak bicara, ya kan? Nah, di sini pentingnya bagaimana keluarga itu mengajarkan agar anak itu lebih percaya kepada keluarga, kepada orang tuanya ketimbang kepada anak yang merundung. Viral di sosmed. Viral seorang gadis bagikan rumahnya dilempari batu oleh tetangga. Selain viralnya aksi perundungan, ada pula heboh di sosial media. Rekaman video CCTV rumah seorang warga yang kerap dilempari batu oleh tetangganya sendiri.
Entah apa penyebabnya. Namun yang jelas, aksi si pelaku membuat rumah tetangganya itu dipenuhi batu yang berserakan. Kalau dilihat di videonya sih nggak jelas ya. Ini orang maksudnya apaan sih? Mungkin ada masalah ya, mungkin dia nggak tahu kalau di sebelahnya itu ada tetangga, jadi dikirain bak sampah. Iya, dikirain kebon, padahal itu halaman rumah orang ya. Gitu, kita nggak tahu sih masalahnya apa nih. Mungkin suruh ditanya kali, karena ada tanda buktinya. Lapor Pak RT, tanda bukti ada buktinya. Pak RT ketemuin.